Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara seiman seagama, pembacaan kitab Qurratul Ain fi Muhimmatid Din. Kita mentelaah kitab fikih, kitab Qurratul Ain sudah sampai pada nawaqidul wudu. Kemarin kita membaca apa? Sunnah-sunnah wudu. Kita sudah sampai pada waliyaqtasir hatman ala wajibin lidiki waqtin aw qillati ma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa madana bi asrori. Di halaman 24 ya. Waliyaqtasir, hendaknya seorang mutawaddi, orang yang berwudu, hatman, wajib mengambil cukup, ala wajibin, atas perkara yang wajib dalam wudu, ya fardu wudu, rukun-rukun dalam wudu. Artinya wajib mengambil cukup itu saja tanpa mengamalkan sunnah-sunnahnya apabila lidhoiki waktin, waktunya mepet, au qillati ma'in, atau airnya sedikit, maka wudunya cukup mengamalkan, wajib mengambil cukup dengan hanya mengamalkan fardu-fardunya saja, sunnahnya tidak usah diamalkan. Kalau kondisinya waktu mepet dan airnya sedikit. Wanadban, dan juga sunnah mengambil cukup, li idraki jama'atin, mengambil cukup mengamalkan yang wajib saja ya, tanpa mengamalkan yang sunnah. Sunnah iktisar li idraki jama'atin, karena untuk menutupi waktu berjamaah. Misalnya berjamaah sudah hampir selesai, kalau wudhu diamalkan sempurna dengan sunnah-sunnahnya maka tidak akan menutupi, maka sunnah iktisar, sunnah mengambil cukup pada fardu-fardunya saja ketika dalam wudhu itu, apabila dikhawatirkan tidak menutupi sholat sunnah, sholat berjamaah. Nah, jadi iktisar itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Iktisar yang wajib ialah ketika waktunya mepet, airnya sedikit. Iktisar yang sunnah ketika berjamaah sudah hampir selesai, maka iktisar itu ketika itu sunnah, mengamalkan wudu dengan fardu-fardunya saja, dengan tanpa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jadi perbedaan hukumnya karena perbedaan faktor ilat ya. Wa nawaqiduhu, dan adapun beberapa sebetulnya dalam wudu itu ada al-makruhat ya, perkara yang dimakruhkan dalam wudu. Kalau di Qurratul Ainnya tidak dicantumkan. Yang dicantumkan dalam syarahnya ya, Nihayatuz Zain. Di antaranya makruhnya wudu itu al-israf fil ma', berlebih-lebihan, itu makruh ketika berwudu, berlebih-lebihan. Ka'ayyazid ala thalasi biniyatil wudu, ketika membasuh ataupun mengusap anggota wudu lebih dari 3 kali, kan sunnahnya 3 kali kan, lebih dari 3 kali itu hukumnya makruh. Namun di sini dipilah kemakruhan itu ialah ingka dalam mubahan atau mamlukan lahu, apabila air yang dipakai dalam berisraf ketika berwudu itu adalah air yang mubah atau air miliknya sendiri. Tapi fa ingkana musbalan ataupun musabbalan lil wudu atau mamlukan lil ghairi, kemudian apabila air tersebut memang bukan air mubah, yaitu air khusus yang disiapkan untuk wudu, atau air tersebut bukan miliknya sendiri tapi milik orang lain, maka meskipun
itu air itu, maka hukum israf pada waktu itu dihukumi haram, karena kondisi airnya itu adalah khusus untuk wudhu, berarti untuk orang umum ya, tapi untuk wudhu cuma, dan air tersebut milik orang lain, maka israf menggunakan air itu ketika wudhu bukan makruh lagi, tapi haram. Banyak makruhatul wudhu di sini. An-naqsu anis salasi, itu kan sunnah ya, ketika membasuh sebagian anggota wudhu ataupun mengusapkan sunnah 3 kali, kurang dari 3 kali itu makruh. Atau wal wudhu fil ma'ir raqid, berwudhu di air yang tidak mengalir itu makruh bila udhrin, apabila wudhunya di situ tanpa uzur. Walau katsiran, meskipun airnya banyak, makruh berwudhu di air yang ar-raqid, tidak mengalir. Banyak ini makruhnya wudhu, bukan banyak ya, berapa ini sedih. Bisa Anda baca sendiri nanti. Sekarang langsung wa nawaqiduhu, adapun beberapa hal yang membatalkan pada wudhu. Pertama, khuruju syai'in, keluarnya sesuatu, min ahadi sabilail hayy, dari salah satu 2 jalannya orang yang masih hidup. Artinya di sini 2 kemaluan, kubul dan dubur. Ketika di salah satu kubul dan dubur keluar sesuatu, maka wudhunya batal. Wa kharaja bil hayy al mayyit, kecuali yang punya wudhu tersebut mati, seperti mayit yang sudah dimandikan, sudah diwudhui, sudah dimandikan. Maka ketika dari salah satu kubul dan dubur si mayit tersebut ada sesuatu yang keluar, maka wudhunya si mayit tidak batal. Tapi kalau bagi yang hidup seperti kita, ada sesuatu keluar dari salah satu kubul dan dubur dalam kondisi berwudhu, maka wudhunya batal. Begitu juga walau kanat basuran, meskipun yang keluar berupa bawasir, wa huwa mallahu ala bawasir, yang keluar bawasir itu keluarnya bi an kharajal basur nafsuhu min dakhilid dubur au zada khurujuhu fa innahu naqid. Jadi bawasir itu keluar dari dalamnya dubur ya, atau sudah keluar tapi keluarnya bertambah keluarnya, tambah besar lah, maka itu juga membatalkan pada wudhu. Wa kadza damu bawasir, darahnya bawasir keluar, mimbasurin dakhilat dubur, dari bawasir yang ada di dalam dubur keluar darah. La kharijuhu, bukan bawasir yang sudah ada di luar, bawasirnya masih ada di dalam tapi keluar darah sampai keluar dari dubur, maka ketika itu wudhunya batal. Sekarang bagaimana kalau dengan al-wadih al-mushkil, orang yang mempunyai 2 alat kelamin, wa huwa mallahu alatani, alatun tushbihu alatar rijal wa alatun tushbihu alatan nisa. Jadi punya 2 alat kelamin, 1 alat kelamin laki-laki, satunya lagi alat kelamin perempuan. Kemudian ada sesuatu keluar di situ, fala naqdu illa bil kharijih minal alataini jami'an aw min duburihi, maka tidak batal kecuali sesuatu yang keluar dari 2 alat kelamin tersebut itu jami'an, bersamaan, aw min duburihi, atau di duburnya. Jadi fala naqdu, tidak batal kecuali keluarnya tersebut keluar dari kedua alat kelamin tersebut secara bersamaan. Kalau keluar dari salah satunya enggak batal. Kalau keluar bersamaan batal. Aw min duburi, atau keluar dari duburnya, ya batal. Wala farqa fil khariji baina ayyakuna ainan aw rihan. Jadi keluarnya intinya ketika ada suatu keluar dari salah satu 2 alat kelamin itu menyebabkan wudhu batal. Ini tidak ada bedanya
baina ayyakuna ainan aw rihan, sesuatu yang keluar tersebut berupa kahanan ataupun berupa bau ataupun berupa angin, tahiron aw najisan, atau yang keluar tersebut berupa barang yang suci ataupun berupa barang najis, membatalkan wudu juga. Jafan aw toban, sesuatu yang keluar tersebut baik kering maupun basah, mu'tadan kal bauli aw nadiran kadami, atau yang keluar tersebut adalah sesuatu yang kaprah keluar seperti kencing ataupun yang langka seperti darah, maka menyebabkan batalnya wudu. Infasola aula, keluarnya tersebut terus menerus ataupun putus-putus, qalilan aw katsiran, baik sedikit maupun banyak, sahwan aw amdan, ketika lupa ataupun ketika sengaja, maka membatalkan pada wudu. Wa zawalu aqlin, kemudian yang ketiga hilangnya akal, menyebabkan batalnya wudu. Tapi di sini yang dimaksud zawalu aqlin bijununin aw sakarin aw iumain, hilang akal karena faktor gila, penyakit gila, atau karena faktor mabuk atau faktor ilma, epilepsi, atau ausyur bidawain, minum obat seperti minum mengkonsumsi narkoba, akalnya hilang misalnya, narkotika dan semacamnya, pil-pil, maka wudunya batal. Au waibubah, atau seperti di saat koma, semaput, pingsan itu, maka itu menyebabkan wudunya batal. Ketika sadar ya wudu lagi. La, tidak batal binaumin, hilang akal sebab tidur. Binaumin mumkinin mak'adahu, mumakkinin mak'adahu, sebab tidur dalam kondisi dia tidurnya duduk, jadi bonggongnya ini dirapatkan ketika duduk dan punggungnya tidak bersandar, jadi tidurnya tidur dalam posisi duduk, bonggongnya tertutup kan, mumakkin mak'adahu, maka tidak batal kalau tidurnya seperti itu. Misalnya seperti wilitan karena terlalu lama sampai tidur dalam posisi duduk, wudunya tidak batal. Wa massu farji adamiyyin, kemudian yang membatalkan wudu ialah menyentuh kemaluan manusia bibat nikafin, dengan bagian dalam telapak tangan, menyentuh alat kelamin ya, dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Ini membatalkan wudu juga, ini membatalkan wudu juga. Bibat nikafin, ini wahiyya roha ma'asabi, rohatun ma'asabi'ah, walau miyadi syalla, meskipun yang dipakai untuk nyentuh itu adalah bagian dalam telapak tangan yang lumpuh, tetap membatalkan wudu. Min ghairi hailin, dengan tanpa ada satir. Pokok alat kelamin yang disentuh yang batal. Juga watalaki basyaratai dzakarin wa unsa, bersentuhan kulit laki-laki perempuan bukan muhrim nih ya, wudunya batal. Dikabarin ketika kedua-duanya dalam kondisi sudah balighh ya, sudah berumur balighh, sudah masuk pada haddas syahwah, batas punya hasrat seksual, bukan kanak-kanak lagi. La ma'a mahramiyah, kecuali bersentuhan kulit dengan lawan jenis tapi mahram, maka tidak batal. Sekarang wala yartafi'u yaqinu wudu'in aw hadatsin bidhanni dzatihi, tidak hilang keyakinan, baik itu keyakinan pada wudu ataupun keyakinan pada hadas, tidak hilang disebabkan dzon, prasangka terhadap kondisi yang berlawanan. Misalnya begini, yang Anda yakini adalah dalam saya berwudu, yang Anda yakini wudu saya tidak batal. Kemudian muncullah dzon nididdihi, prasangka terhadap diddil wudu atau hadas, prasangka terhadap kebatalan wudu. Maka yang menang itu, yang diunggulkan itu adalah yakinnya. Adapun azonnya itu prasangkanya dianggap udahlah syaitan. Azonnya tidak dihitung oleh syara. Begitu juga ketika yang diyakini hadasnya. Kamu yakinnya kamu sekarang apa? Saya nggak punya wudu.
saya punya hadas kecil, wudhu saya batal, itu yang diyakini. Kemudian muncul adzan, prasangka bahwa saya berwudhu, maka yang menang yang diyakini itu hadasnya itu. Adapun adzannya itu tidak dihitung, tidak dianggap. Jadi faman tayaqqana tuhra summa syakka hal ahdatsa amla fal aslu adamul hadas. Jadi ketika ada orang yakin dirinya suci, kemudian ragu apakah saya punya hadas apa enggak, maka fal aslu adamul hadas, hukum asalnya adalah tidak berhadas. Begitu juga waman tayaqqanal hadasa summa syakka, ada orang yakin hadas, yang diyakin hadas, saya nggak punya wudu, summa syakka, kemudian ragu hal tatahharu amla, apakah saya suci apa enggak, fal aslu adamut tuhri, maka hukum asalnya adalah tidak suci, artinya berhadas. Ini jadi yakinnya yang benar, zonnya itu sudah dicampakkan saja, itu syaiton itu. Berikutnya ialah wasaniyatu al-ghusl. Ini sudah sampai pada mandi besar, tapi kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga apa yang kita telah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin ya amin, amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, ajukan kritik dan saran atas segala kekurangan sempurnaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.